Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera buat kita. Pada pagi hari ini ketemu lagi bersama saya Ibu Evi pada pertemuan yang ketiga. Harapan ibu, anak-anak ibu semua dalam lindungan Tuhan tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, semangat dan selalu belajar dengan tekun di rumah dan boleh menjadi anak yang pintar. Pagi hari ini kita ingin memulai pembelajaran kita yang ketiga. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar setiap apapun yang kita kerjakan boleh diberkati Tuhan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Pada bab ini terdapat kompetensi dasar, ada dua, yaitu yang pertama menerapkan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan yang kedua yaitu melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada bagian A, kita akan membahas mengenai definisi etika. Nah, anak-anak ibu, etika atau sering lazim disebut dengan etik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Lalu menurut KKBI, etika itu apa? Nah, menurut KKBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau sering disebut dengan akhlak. Beberapa ahli juga merumuskan apa itu etika. Salah satunya yaitu Dr. Andes O.P. Simorangkir. Beliau mengatakan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Lalu yang kedua, Dr. Andes Sidi Gajalba, yaitu katanya etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dan yang terakhir, Burhanuddin Salam, yaitu etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nah, beberapa ahli inilah yang merumuskan apa itu etika. Lalu pada bagian B kita akan membahas mengenai definisi profesi. Ingat kembali anak-anak ibu, di dalam kompetensi dasar sebelumnya bahwa menurut Giorgi dalam Isnanto 2009-10, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah yang mengandalkan suatu keahlian. Lalu sementara orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, itu disebut dengan profesional. Pada bagian C kita akan membahas mengenai definisi etika profesi. Nah, sebelum kita membahas apa itu etika profesi, Ibu ingin sedikit menjelaskan bahwasannya etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Lalu etika khusus masih lagi terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, berikut ini merupakan jenis daripada etika sosial. Etika sosial memiliki banyak jenis. Yang pertama, contohnya etika terhadap sesama. Yang kedua, etika terhadap keluarga. Lalu, etika di dalam berprofesi. Yang keempat, etika terhadap kita berpolitik. Yang kelima, etika terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah etika bagaimana kita berideologi.
Dari berbagai macam etika sosial di atas, kita hanya akan membahas tentang etika yang ketiga, yaitu etika profesi. Nah, anak-anak ibu, prinsip yang berlaku pada etika profesi ada 3. Yang pertama, tanggung jawab, baik kepada pelaksana pekerjaan itu maupun terhadap hasilnya, serta tanggung jawab terhadap dampaknya bagi kehidupan orang lain maupun masyarakat. Nah, berarti di dalam kita beretika profesi, maka kita harus memiliki yang namanya tanggung jawab terhadap kerjaan yang kita lakukan dan apa dampaknya bagi kehidupan orang lain maupun masyarakat dan terhadap diri kita sendiri. Lalu yang kedua, prinsip yang berlaku yaitu keadilan, di mana keadilan yang dimaksud di sini yaitu memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang terakhir yaitu otonomi. Nah, apa itu Bu otonomi? Otonomi yaitu setiap profesional pada suatu profesi memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya. Pada bagian D kita akan membahas mengenai kode etik profesi. Nah, apa sih itu Bu kode etik profesi? Sebelum kita bahas dulu apa itu kode. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Nah, kode juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang sistematis. Lalu, kode etik itu apa, Bu? Kode etik itu yaitu norma, norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Jadi setiap apa yang kita kerjakan di tempat kita bekerja itu memiliki kode etik atau aturan-aturan atau kumpulan peraturan yang harus dikerjakan dan ditaati. Kode etik juga memiliki fungsi. Apa itu Bu fungsinya? Nah, fungsi daripada kode etik itu ada 3 nak. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Lalu yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, 3 inilah merupakan fungsi daripada kode etik. Kalau tadi ada 3 fungsi daripada kode etik juga memiliki yang namanya tujuan. Nah, kode etik profesi disusun dengan tujuan ada 8. Nah, yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Dan yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7, mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Inilah tujuan daripada kode etik. Pada bagian E, kita akan membahas mengenai profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan, di mana profesi akuntan adalah profesi yang masuk dalam bidang akuntansi dan keuangan. Dan profesi akuntansi di Indonesia terikat pada kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau sering disebut dengan IAI. Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kode etik akuntan, yaitu yang pertama adalah kredibilitas atau kepercayaan, dan yang kedua adalah profesionalisme. Seorang akuntan harus memiliki sifat
kemampuan, keterampilan, dan cara pelaksanaan sesuatu atau perilaku, keahlian, dan kualitas dari seorang yang profesional. Dengan kata lain, orang yang berprofesionalisme memiliki sifat atau mutu kualitas atas apa yang dia kerjakan. Dan yang ketiga yaitu kualitas jasa. Akuntan harus menghasilkan jasa atau pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat layanan unggul atau dengan standar kinerja yang layanannya sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Nah, ini yang paling penting, Nak. Seorang akuntan memiliki kode etik yang terakhir, yaitu kode etiknya yaitu kepercayaan, di mana pemakai jasa akuntan harus merasa percaya terhadap jasa yang dihasilkan oleh akuntan. Struktur kode etik akuntan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu prinsip etika. Nah, kode etik akuntan Indonesia memiliki 8 prinsip. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, dan yang keempat objektivitas, kelima kompetensi dan kehati-hatian profesionalisme, keenam kerahasiaan, 7 perilaku profesional, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Yang kedua yaitu aturan etika. Aturan etika itu adalah sesuatu yang disusun guna mengikat dan membatasi anggota dalam menjalankan profesinya. Nah, aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan sehingga hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi aturan etika. Nah, interpretasi aturan etika ini adalah pelaksanaan dari aturan etika yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota mengenai aturan etika tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Ibu, anak-anak Ibu boleh bertanggung jawab, boleh mengerjakan segala tugas yang Ibu berikan dan mengumpulkannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, jika videonya kurang jelas, maka anak-anak Ibu juga bisa melihat dari buku paket yang telah anak Ibu terima. Di situ juga semua materi ada, dan harapan Ibu, anak-anak Ibu semua mengerjakan tugasnya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam sejahtera buat kita semua.